Sahabat Dhamma, dalam realitanya masa depan merupakan salah satu hal yang sangat nyata ada di depan kita. Dan seringkali kita sebagai manusia terlalu sibuk memikirkan masa depan tanpa melakukan apapun untuk menghadapi masa depan ini. Lalu, hal terbaik apa yang hendaknya kita lakukan untuk menghadapi masa depan? Yuk kita simak uraian dari Biku Atadirotera berikut ini. Makanya setiap hari kalau bisa nih perumah tangga ya, setiap hari ya kalau bisa, ini dicatat juga, ini penting nih ya, ini penting nih, dicatat nih. Kalau tidak penting tidak usah dicatat, ini penting sekali. Kalau bisa setiap saat Anda mesti tambah keahlian, jangan monoton itu saja ya, karena nanti hidup Anda tidak akan pernah tenang nanti kalau Anda keahliannya terbatas ya. Anda mesti mau belajar, tambah keahlian. Karena sekarang kita akan beralih ke masa nanti teknologi. Kalau pertanian akan menggunakan teknik ya, sudah modernisasi, sudah pakai mesin. Kalau kita tidak mau berubah, ya kita akan ditinggalkan oleh masanya. Dulu kalau membajak aja, ya kalau saya ingat bapak saya dulu ya, kalau membajak ya belum ada traktor. Sekarang kalah dengan traktor ya. Jadi sekarang telah kalah dengan traktor ya. Ini kan ada bapak-bapak ibu-ibu, supaya bapak-bapak ibu-ibu di rumah jadi tenang. Bante berpesan nih, kapan lagi nih saya bisa menyapa dari Wihara Dharma Santiloka, kapan lagi nih ya, kapan lagi ya. Ya jadi makin hari makin tambah tuh keahlian ibu-ibu, makin tambah tuh resep masakannya. Jangan dari dulu cuma taunya jangan terong, jangan apalagi tuh ya, jangan tewel, cuma itu aja. Anda harus tambahkan tuh ya, mesti tambah tuh. Jangan taunya cuma pecel aja ya, mesti tambah tuh pengetahuannya ya, termasuk juga bapak-bapak. Karena ketika kita sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, saya punya keyakinan kehidupan Anda tidak akan banyak persoalan. Karena sudah sedia payung sebelum hujan. Yang jadi persoalan itu hujan datang tidak ada payung. Gimana bisa tenang kalau payung aja tidak ada? Kemudian kita berdoa, oh hujan berhentilah, sekarang sudah masanya rendeng. Ya udah masanya musim penghujan. Kalau sudah sekarang masanya musim penghujan, sekarang mesti minimal punya payung. Kalaupun tidak punya payung, punya jas hujan. Ya, makanya sangat tepat sekali itu perumpamaannya tuh. Sedia payung sebelum hujan. Sebelum masa tidak menyenangkan datang, kita sudah membuat perbekalan. Keberhasilan tidak ada yang kebetulan. Hidup Anda tenang itu juga tidak ada yang kebetulan. Semuanya telah dipersiapkan ya. Anda bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Genteng tidak bocor. Betul kan ya? Ya, betul kan ya? Ya. Jadi kita bisa tidur nyenyak karena genteng tidak bocor. Kita bisa tidur dengan nyenyak karena besok ada yang dimasak untuk dimakan. Kan begitu? Kemudian besok mau kerja sudah disiapkan hari ini. Ya besok tidak terburu-buru. Karena kunci kehidupan tidak ada yang kebetulan. Semua ini butuh dipersiapkan. Ya, makanya kalau bapak dan ibu nanti ketemu ada masalah, ya jangan takut dengan masalah. Karena masalah itu mengajarkan kita untuk berpikir. Kalau tidak ada masalah, orang tidak mikir. Ya, jadi kalau ada masalah itu mikir. Ketika kita berpikir, kita ditunjukkan untuk gimana nih strateginya ya, termasuk juga kondisi psikologis. Tadi yang saya bicarakan kan materi itu, termasuk kondisi psikologis. Kalau kita berjumpa, ya namanya hidup ini kan kadang-kadang apiyehi sampayogo duko, piyehi wibayogo duko. Kadang-kadang kita berpisah dengan yang kita cintai. Kadang-kadang kita berkumpul dengan yang kita benci. Yang pincang nala batik tampi gukang. Kadang-kadang yang sudah digadang-gadang, ditunggu-tunggu, malah belum datang. Ini adalah situasi yang tidak menyenangkan. Andai kata apa yang diharapkan itu belum datang, tapi kalau kita sudah punya persiapan, tidak jadi persoalan. Makanya mobil di Indonesia itu sangat luar biasa loh.
Ya, saya pernah membaca salah satu pernyataan dari orang yang tahu otomotif. Ya, karena saya di BSD kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang pecinta otomotif. Ya, dia cerita, Bante, kalau mobil di Eropa itu tidak ada loh Bante, ban serepnya itu tidak ada. Jadi kalau mobil pergi itu ya Bapak Ibu, tidak ada ban serepnya, itu tidak ada. Ya. Kenapa kok tidak ada ban serepnya? Karena di Eropa udah yakin jalannya rata, sudah halus mulus. Ya, kenapa kita di Indonesia mesti dibekali dengan bannya mesti kadang-kadang serepnya itu sampai lebih dari satu? Karena memang ya jalan kita ya termasuk di tempat saya ya, nanti kalau hujan sebentar nanti aspalnya hilang. Ya, nanti aspalnya hilang, nanti muatan sedikit nanti ban bisa pecah, tapi sudah ada yaitu ban serepnya. Ya, jadi tidak jadi persoalan. Ya, jadi di sini para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian, bagaimana kita menemukan ketenangan di masa yang tidak menyenangkan ini? Yang perlu kita renungkan ke dalam adalah apa yang telah selama ini Anda persiapkan. Apakah kita hanya berdoa menunggu karma baik berbuah? Apakah kita juga mau belajar? Masa depan bergantung pada kita semua. Demikianlah sahabat Dhamma, dengan melihat perubahan dunia yang begitu cepat, tentu muncul perasaan khawatir tentang masa depan. Tapi, bukan berarti kita lantas takut dan bersembunyi dari perubahan ini. Tentu saja ada hal terbaik yang bisa kita lakukan versi diri kita sendiri untuk menghadapi masa depan. Tambahlah keterampilan setiap hari. Belajarlah hal-hal baru, karena keberhasilan tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi karena telah dipersiapkan. Jadi ingat, masa depan bergantung pada diri kita. Maka, mari lakukanlah yang terbaik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share sebagai Dhammadana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.